Islam menghalalkan prostitusi. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang kemungkinan besar sudah diketahui oleh banyak orang, yaitu tentang kawin kontrak atau yang lebih sering disebut sebagai mut'ah. Sebelum lebih jauh membahas tentang mut'ah, maka saya akan mengajak Anda untuk memahami tentang suatu konsep yang ada dalam Islam, yaitu konsep nash atau abrogation atau pembatalan atau penggantian. Konsep tersebut didasarkan pada ayat dari surat 2 ayat 106 dan diperkuat oleh hadis yang salah satunya diambil dari Sahih Al-Bukhari, volume 6, buku 61, nomor 527, 4600. Surah 2 ayat 106. Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Telah menceritakan kepada kami Sadaqah bin Al-Fadl telah mengabarkan kepada kami Yahya dari Sufyan dari Habib bin Abu Sabit dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Umar berkata, orang yang paling baik bacaannya di antara kita adalah Ubay. Dan kita akan meninggalkan hira petik terbalik Ubay. Maka Ubay pun berkata, aku telah mengambilnya langsung dari bibir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu aku tidak akan meninggalkannya lantaran karena suatu masalah. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah kami menghapus suatu ayat pun atau ayat itu dihapus kecuali kami akan menggantinya dengan yang lebih baik darinya atau semisalnya. Qs. Al-Baqarah 106. Dari ayat dan hadis di atas, jelas bahwa Allah SWT hanya akan mengganti atau membatalkan suatu ayat bila ada ayat pengganti yang lebih baik dari ayat sebelumnya. Setelah kita mengerti konsep di atas, mari sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tentang mut'ah tersebut sendiri. Mut'ah adalah suatu perjanjian nikah dalam jangka waktu tertentu, bisa beberapa tahun atau beberapa bulan atau beberapa jam saja. Dan kata mut'ah sendiri berarti nikmat atau enjoy atau kesenangan. Dan mut'ah alias kawin kontrak ini menurut sejarah Islam berasal ketika para pengikut Muhammad yang sedang berperang dan meninggalkan istri-istri mereka di rumah. Dan karena sudah lama tidak berhubungan badan dengan istri-istri mereka, maka Muhammad mengizinkan mereka untuk mengadakan kawin kontrak dengan perempuan yang ada alias berhubungan seks dengan pelacur, demi mendapatkan kesenangan atau kenikmatan sesaat. Menurut kaum muslim Sunni, praktek mut'ah hanya dilakukan oleh kaum muslim Syiah saja. Dan menurut mereka kaum muslim Syiah mendasarkan mut'ah ini sebagai sesuatu yang halal berdasarkan surah 4 ayat 24. Surah 4 ayat 24. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah pada mereka maharnya dengan sempurna, sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan menurut kaum muslim Sunni, yang merupakan sebagian besar umat muslim di Indonesia, perbuatan mut'ah atau kawin kontrak sudah dilarang oleh Muhammad sampai akhir zaman. Nah sekarang mari kita lihat bukti-buktinya.
Seperti saya sudah sering katakan sebelumnya bahwa banyak kaum muslim yang hafal Quran namun tidak mengerti artinya, apalagi mengetahui latar belakang suatu ayat diturunkan. Untuk itu mari kita lihat ayat mutah dalam Quran yang sesungguhnya. Surah 5 ayat 87. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kalau dilihat secara sepintas ayat di atas tentunya sulit menemukan hubungan antara ayat di atas dengan mutah. Namun kalau kita mempelajari bagaimana latar belakang ayat tersebut sampai diturunkan, maka kita akan mengerti apa yang dimaksud dengan yang telah Allah halalkan. Untuk itu mari kita lihat dua hadis ini yang diambil dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Telah menceritakan kepada kami, Amr bin Aun, kami pernah berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namun tidak mengikut sertakan istri-istri kami. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, tidakkah kami dikebiri? Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami melakukannya. Tapi setelah itu beliau memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi wanita dalam waktu tertentu. Lalu beliau membacakan ayat, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Maidah 87. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair Al-Hamdani, saya mendengar Abdullah berkata, kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW tanpa membawa istri. Lalu kami berkata, apakah sebaiknya kita mengebiri kemaluan kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami berbuat demikian. Dan beliau memberikan keringanan pada kami untuk menikahi perempuan sampai pada batas waktu tertentu dengan mas kawin pakaian. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca ayat, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Surah Al-Maidah ayat 87. Dan telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Ismail bin Abu Khalid dengan isnad ini, semisalnya. Dan ia menyebutkan, kemudian ia membacakan ayat ini kepada kami. Ia tidak menyebutkan. Abdullah membaca, dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki dan Ismail dengan isnad ini. Ia berkata, dulu kami adalah para pemuda. Dan kami pun bertanya, wahai Rasulullah, bolehkan kami mengebiri? Namun ia tidak menyebutkan, nagzu. Kami berperang. Nah sekarang jelas sudah bahwa surah 5 ayat 87 tersebut adalah ayat di mana Allah SWT telah menghalalkan kawin kontrak alias mutah. Namun mari sekarang kita lihat argumentasi dari kaum muslim Sunni yang karena malu dengan Allah SWT yang menghalalkan prostitusi melalui kawin kontrak atau mutah. Mereka mencoba mengatakan bahwa kawin kontrak alias mutah tersebut sudah dibatalkan oleh Muhammad, bahkan dibatalkan sampai kiamat. Mari kita lihat dua hadis di bawah ini yang diambil dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Qaza'ah telah menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah dan Al-Hasan.
Dua anak Muhammad bin Ali dari bapak keduanya dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang nikah mutah, perkawinan dengan waktu terbatas semata untuk bersenang-senang, dan melarang makan daging keledai jinak pada perang Khaybar. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair bahwa dia pernah bersama Rasulullah SAW dalam Fatu Makkah. Beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya pernah mengizinkan kepada kalian nikah mutah terhadap wanita. Dan sesungguhnya, mulai saat ini, Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Oleh karena itu barang siapa yang masih memiliki wanita yang dimutah, maka ceraikanlah dia dan jangan kamu ambil kembali apa yang telah kamu berikan padanya." Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abda bin Sulaiman dari Abdul Aziz bin Umar dengan isnad ini. Dia berkata, "Saya pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri di antara rukun Ka'bah dan pintu Ka'bah, seraya bersabda seperti hadits Ibnu Numair." Kalau kita membaca hadis di atas yang diambil dari Sahih Muslim, maka seolah-olah jelas bahwa kawin kontrak tersebut telah dibatalkan atau dinaskan. Namun kaum muslim lupa bahwa sesuai dengan surah 2 ayat 106, di mana dengan jelas Allah SWT berjanji bila ada ayat yang dibatalkan atau digantikan maka Allah SWT akan menurunkan ayat penggantinya. Di manakah ayat penggantinya? Tidak ada sama sekali. Apakah perkataan Muhammad saja bisa membatalkan wahyu Allah SWT? Apakah ini berarti perkataan Muhammad lebih berkuasa dari perkataan Allah SWT sehingga Muhammad dapat membatalkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah SWT? Apakah sebuah hadis lebih kuat dibandingkan dengan Quran? Bukankah Muhammad mengklaim kalau dirinya mendapatkan perintah dari Allah SWT untuk membatalkan mutah sampai kiamat, lalu di mana dalam Quran wahyu tersebut dituliskan? Ataukah kaum muslim mulai mengakui kalau ternyata Quran sudah tidak murni lagi dan banyak ayat yang hilang termasuk ayat pembatalan mutah? Ini namanya maju kena mundur kena.